Saya mulai saja nggih, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada ibu-ibu yang sudah hadir di ruang Zoom ini untuk memenuhi undangan saya, yaitu pada kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Apakah sudah tampak share screen yang Halo Bapak Ibu, apakah share screen sudah? Ya, terima kasih. Ya. Sudah, Bu. Ya. Sebelum kita mulai acara, untuk mungkin beberapa yang hadir itu dari rekan sejawat di SMP 2 Kajen ya. Tapi di sini juga ada yang dari SDN Wonorejo. Terima kasih partisipasinya. Mohon untuk sebelum dimulai bisa open mic biar saya kenal, katanya tak kenal maka tak sayang. Pertama saya berkenalan dulu, nama saya Tripuji Astuti. Saya mengajar di SMP 2 Kajen. Untuk mungkin yang dari SDN lain, dari SDN Wonorejo, ya dari sekolah lain SDN Wonorejo selain kakak saya tercinta Mbak Arena Megawati dan teman-temannya, terima kasih. Siapa nggih untuk nama-namanya biar saya nanti komunikasinya lebih. Dan masih menunggu yang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu, di sini saya akan melakukan diseminasi, maaf salah ketik itu ya, diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif dari kegiatan pembelajaran di PGP saya Angkatan 9. Kemudian untuk tujuan dari penyebaran pemahaman budaya positif ya, di sini saya melakukan tujuan penyebaran. Selamat datang Bu Ari, terima kasih partisipasinya. Ya. Tujuan dari penyebaran pemahaman budaya positif di sini adalah mengharapkan agar guru-guru memahami tentang budaya dan dapat menerapkan budaya positif di kelas dan di sekolah dengan terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga akan dapat membentuk karakter murid yang positif, yaitu sesuai tujuan pendidikan nasional kita, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Itu tujuan dari kegiatan hari ini. Ya. Kemudian mengawali dari kegiatan diseminasi yang berkaitan dengan penyebaran pemahaman budaya positif. Nah, di sini apa itu budaya positif? Nah, budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid sehingga murid menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Jadi ini sangat diperlukan sekali ya Bapak Ibu di sini, budaya positif bisa kita ciptakan di sekolah agar nantinya membentuk murid-murid yang berkarakter profil Pancasila
sesuai yang harapan dari tujuan pendidikan nasional. Konsep utama dari budaya positif ada di sini ada 7 konsep utama dalam pemahaman tentang budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Untuk pemahaman konsep yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif di sekolah, dalam membangun budaya positif, ini sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Mari kita berdiskusi. Jadi di sini saya akan mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak guru hebat ya, lebih banyak kita berdiskusi tentang budaya positif di sekolah, karena tentunya sebetulnya sekolah kita masing-masing itu sudah ya menerapkan budaya-budaya positif di sekolahnya, apalagi yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka, dan rata-rata semua sekolah baik SMP, SD maupun SMA sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Tentunya di sekolah sudah menerapkan budaya-budaya positif. Jadi di sini kita akan lebih berdiskusi ya, bukan saya memberikan materi, tapi kita berdiskusi tentang pemahaman budaya positif. Nah, diskusi yang pertama Bapak Ibu ya, tentang perubahan paradigma belajar. Nah, di sini saya akan mengajak Ibu dan Bapak untuk melakukan kegiatan cobalah buka. Ya. Ibaratkan Ibu Bapak adalah sebagai A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian teman Anda, yaitu tugas rekan Anda sebagai B, yaitu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Rekan Bapak Ibu boleh membujuk, boleh dengan cara menghardik, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, coba Bapak Ibu bisa dengan rekan sejawat yang ada di dekatnya ya, dan dengan memposisikan sebagai A, kemudian rekan Bapak Ibu sebagai posisi B. Kemudian cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan secara bergantian. Untuk gantian ya, untuk yang B itu menggenggam tangan, mengepalkan tangan, sedangkan yang A berusaha untuk
supaya yang B membuka kepalan tangan. Bahkan untuk melakukan 30 detik saja. Untuk melakukan kegiatan ini, saya beri waktu 30 detik ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Nah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Marilah kita diskusikan ya. Nah, ini pertanyaannya. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Atau B membuka kepalan tangan Anda? Kemudian yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan? Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Ya, Bapak Ibu, setelah tadi 30 detik bermain, cobalah buka. Nah, mohon untuk kita diskusikan ya, 3 pertanyaan ini. Bisa mohon bantuannya untuk open mic ya, yang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk kita diskusikan untuk supaya kita paham tentang perubahan paradigma belajar. Mungkin Bu Ari bisa membantu. Iya. Terima kasih. Silakan Bu Ari. Nggak mau membuka, Putri. Jadi saya punya konsep sendiri bahwa yang saya pegang itu lebih berharga daripada apa yang ditawarkan yang lain ya, teman-teman, atau mungkin dikasih uang atau dibuka dengan paksa atau gimana. Saya berusaha untuk tidak bisa membuka. Jadi tetap kuat untuk mempertahankan apa yang ada di kepalanya Bu Ari ya, karena itu sangat-sangat berharga bagi Bu Ari. Ya. Iya, percaya. Terus yang ketiga Bu Ari, pertanyaan yang ketiga. Dalam kegiatan ini yang mengendalikan ya diri saya sendiri, karena saya tahu apa yang saya lakukan dan apa yang ada di dalam genggaman saya. Jadi untuk membuka itu ini ya, nggak mau lah, pokoknya saya menutup dan itu lebih berharga bagi saya, seperti itu. Jadi kontrol dalam diri saya yang membuat saya nggak mau membuka. Iya, jadi benar-benar ini iya dikontrol oleh dari dalam diri Bu Ari ya, bahwa mengepal kekeh tidak mau, walaupun diintimidasi, digelitikin sampai digelitikin juga nggak mau buka ya Bu Ari ya. Berarti memang kontrol dirinya kuat. Iya. Kecuali nek sudah geli. Iya. Mungkin ada yang lain, berpendapat lain. Nggak kuat. Ya, makasih Bu Ari ya pendapatnya. Kemudian mungkin ada pendapat yang lain untuk 3 pertanyaan dari kegiatan yang sudah kita lakukan tadi. Cobalah buka. Atau mungkin yang lain bisa. Ya, monggo. Ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Silahkan. Selain Bu Ari. Atau mungkin yang lain bisa memberi masukan atau tanggapan di kolom chat ya. Monggo Bapak Ibu Guru untuk memberikan pendapatnya di kolom chat.
Belum ada ini yang menuliskan di kolom chat. Ya. Ini tadi Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat bergabung Ibu. Ini yang dari SDN Wonorejo ya. Ya, mungkin mau berpendapat Ibu Nur yang dari SDN Wonorejo. Mungkin tidak sependapat dengan Bu Ari. Baik Bapak Ibu, untuk kita lihat ya. Ya. Jadi untuk pertanyaan pertama dan kedua tentunya nanti jawabannya bervariasi ya. Seperti tadi Bu Ari dengan sekuat tenaga tidak mau membuka kepalan tangan. Tapi mungkin ada ibu-ibu di sini atau bapak yang tadi melakukan kegiatan ini membuka karena ter apa terkontrol oleh yang rekannya dengan diiming-imingi uang mungkin atau dengan itu ya. Nah, jadi siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol dari pertanyaan yang ketiga? Yang menutup kepalan tangan maupun atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya. Nah, jawabannya yaitu betul tadi yang dikemukakan oleh Bu Ari bahwa kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita akan membuka atau kita tetap akan menutup kepalan tangan kita. Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi nanti ya akan di slide berikutnya akan kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi betul apa yang kita lakukan itu dikontrol oleh kita sendiri, di mana sesuai dengan kebutuhan dasar kita masing-masing. Dan dari situ merubah paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Ya, beliau mengatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Nah, kalau dengan tadi bahwa dikatakan dari kegiatan tadi bahwa yang mengontrol diri sendiri, tentunya ini paradigma ini sudah berubah ya, Bapak Ibu, bahwa guru mengontrol murid ini sudah tidak sesuai atau sudah berubah bahwa murid itu mengontrol dirinya ya untuk melakukan sesuatu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Seperti misalnya tadi rekan B dengan mengiming-imingi ya, dengan berbagai cara ya, tapi tetap tidak mau membuka kepalan tangan berarti penguatan positif itu ternyata tidak efektif dan juga tidak bermanfaat untuk mengubah atau mengontrol orang lain. Kemudian yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga tadi dengan tadi intimidasi dengan berbagai cara ya membuat mungkin supaya orang membuka itu juga ya dibuat mereka bersalah ya merasa bersalah itu juga tidak mengubah ya atau tidak bisa mengontrol orang untuk membuka tangannya, kepala tangannya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ini juga tidak bisa karena tadi bahwa kontrol bahwa yang mengontrol itu apa yang kita lakukan itu berasal dari kita sendiri. Jadi baik orang dewasa tidak bisa mengontrol ya
itu tentang perubahan paradigma. Kemudian teori berikutnya untuk konsep berikutnya yaitu disiplin positif. Nah, apa sih makna disiplin? Mungkin kita sering mendengar ya, Ibu dan Bapak, kata-kata disiplin. Nah, ada yang silahkan bisa menuliskan di chat ya Bapak Ibu apa makna disiplin, atau mungkin ada yang mau mengemukakan dengan topik. Yang langsung boleh. SMP sekarang lu lah. Monggo Bapak Ibu bisa apa sih makna disiplin itu? Nah, kita berdiskusi ya. Kita berdiskusi. Untuk konsep yang kedua, makna disiplin, Bapak Ibu, nah ini ada yang sudah menuliskan di layar chat. Oh, ya, nggak apa-apa Mbak Banat, Bu Banat, ya. Kemudian agar tidak kena hukuman, ya, disiplin agar tidak kena hukuman. Kemudian Bu Dewi, perasaan taat dan patuh terhadap suatu aturan, ya. Ya, jadi untuk makna disiplin itu selalu dikaitkan dengan peraturan dan hukuman, ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu apa itu disiplin ya. Nah, terima kasih Bu Ari dan Bu Dewi. Nah, di sini makna disiplin. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin sering dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sehingga kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seperti tadi yang dikemukakan oleh Bu Ari, biar tidak mendapat hukuman. Nah, hukuman itu kan ketidaknyamanan ya. Kemudian peraturan, tadi disiplin itu kata Bu Dewi peraturan, betul. Peraturan itu akan membuat ini ya, jadi membuat orang patuh ya, jadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kepatuhan, dan ini menyebabkan ketidaknyamanan. Ini dalam budaya kita. Nah, kemudian, sebetulnya untuk makna disiplin yang dimaksud ya, jadi disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu.
yaitu nilai-nilai dalam hal ini kalau di sekolah tentunya nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila, ya, yaitu ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, ya, berkebinekaan global, kreatif. Nah, itu yang diharapkan, ya. Jadi makna disiplin sesungguhnya. Nah, jadi kalau dalam budaya kita tadi yang mengatakan bahwa supaya tidak mendapatkan hukuman, peraturan, ya, membuat kita menjadi patuh. Nah, itu ternyata salah besar, ya, Bapak Ibu, sehingga kalau seperti itu akhirnya kalau disiplin itu peraturan, akhirnya yang melakukan disiplin itu tidak dari dalam diri sendiri, artinya tidak muncul dari diri sendiri, akhirnya itu tidak berlaku dalam waktu yang lama orang melakukan disiplin. Nah, hanya berlaku dalam jangka pendek. Kemudian untuk konsep ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, dikatakan tadi bahwa ada perubahan paradigma bahwa seseorang itu mengontrol dirinya untuk berperilaku karena untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5, Bapak Ibu, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kemudian kesenangan, kebutuhan kebebasan, kasih sayang dan rasa dicintai, kemudian kebutuhan penguasaan. Nah, kalau dikaitkan dengan budaya positif, ya, pembentukan budaya positif di sekolah, di sini apa yang dapat dilakukan oleh seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran berdasarkan konsep 5 kebutuhan dasar dalam rangka mewujudkan lingkungan budaya positif di kelas atau di sekolah. Jadi tentunya sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, ya, kita harus bisa, ya, mengkaitkan kebutuhan dasar manusia dalam rangka pembentukan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Seperti yang dikemukakan oleh Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah itu ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi jelas sekali, ya, bahwa dengan memahami kebutuhan dasar manusia, ya, kebutuhan dasar anak-anak kita, ya, di kelas, seperti misalnya, ya, ada yang di kelas ngobrol dengan temannya, ya, kita harus pahami apa sih kebutuhan dari anak yang ngobrol itu sebetulnya, apa kebutuhan dasar mereka. Nah, dari situ nanti kita akan bisa membentuk, ya, budaya positif di kelas atau di sekolah. Kemudian konsep yang keempat untuk budaya positif, motivasi perilaku manusia. Nah, Ibu dan Bapak tentunya sangat paham sekali apa itu motivasi, ya. Kita juga sering melakukan motivasi diri, kemudian juga sering melakukan motivasi kepada anak didik kita supaya mereka menjadi anak-anak yang berkarakter baik, ya. Kemudian di kelas memotivasi mereka supaya
mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, apa yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Sudah. Oh ya, bisa diulangi lagi Mbak Nurbanati. Soalnya tadi ada sedikit kendala di laptop. Ya, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Jadi menurut saya untuk membentuk disiplin yang positif itu bisa tercapai kalau siswa kita sudah melakukan bisa mencapai motivasi yang ketiga. Jadi ketika melakukan sesuatu itu betul-betul datangnya dari kesadaran diri sendiri, dari siswanya sendiri. Tetapi pada prakteknya itu masih belum belum bisa maksimal. Dalam arti masih di tahap motivasi yang pertama dan yang kedua antara takut dihukum sama pengen penghargaan. Nah, mungkin nanti di forum ini bisa lebih dibahas lagi bagaimana caranya supaya kita bisa membuat siswa kita itu berperilaku dengan motivasi yang ketiga. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, terima kasih Bu Nurbanati. Ya, bagus sekali untuk tadi ya, untuk yang disampaikan bahwa betul sekali bahwa memang untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah itu untuk teori motivasi perilaku manusia itu yang paling yang mendukung adalah yang ketiga. Ya, jadi benar-benar itu termotivasi intrinsik ya dari dalam diri sendiri. Jadi itu berlaku bisa jadi budaya positif itu bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan berkelanjutan. Tapi tadi Bu Nurbanati juga berpendapat bahwa kalau belum sepenuhnya bisa teori yang ketiga, ya, tapi masih juga sering dilakukan untuk di teori yang pertama dan maaf untuk karena ada adzan sedikit kita jeda nggih Bapak Ibu. Mungkin ada kita mulai lagi nggih. Mungkin ada pendapat lain bagaimana tadi Bu Nurbanati mengarahkan di sesi ini bagaimana caranya agar anak-anak kita benar-benar termotivasi perilakunya yaitu menurut teori motivasi perilaku yang ketiga. Jadi tidak
Tidak ada peran untuk teori yang pertama maupun teori yang kedua. Nanti bisa ditulis di kolom chat nih, Bapak Ibu. Kemudian untuk konsep berikutnya, yaitu konsep disiplin. Nah, berhubungan dengan teori motivasi perilaku manusia, ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin yang dengan identitas gagal yaitu berupa hukuman. Di mana perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Kemudian yang keempat berlaku, ya selamat datang Pak Muzain Abdurrauf gabung ya. Berperilaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut di dunia nyata. Murid atau anak membenci peraturan. Nah, ternyata bahwa konsep mendisiplinkan anak dengan hukuman ini adalah identitas yang gagal. Karena tadi dengan ciri-cirinya tadi ya. Kemudian, nah Bapak Ibu sering melakukan di kegiatan pembelajaran di kelas untuk mendisiplinkan anak ya, agar anak itu mendengarkan kita, agar anak itu respect terhadap kita, sering melakukan atau memberikan penghargaan kepada anak didik kita. Sebetulnya pemberian penghargaan itu baik atau tidak baik ya. Nah, jadi di sini ada pertanyaan, dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa ini Bapak Ibu ya? Mungkin ada yang bisa berpendapat. Dihukum dengan penghargaan. Padahal penghargaan itu kita anggap itu adalah sesuatu yang baik untuk memotivasi siswa-siswa kita ya. Tapi kenapa kok ternyata dihukum oleh penghargaan? Mungkin ada yang mau berpendapat. Atau mungkin bisa chat ya di kolom chat. Ya, ini tadi yang ketiga Bu, namun kenyataan di lapangan belum bisa terrealisasi dengan baik untuk penerapan motivasi tersebut. Ya, terima kasih. Ini tadi berhubungan dengan yang teori motivasi perilaku. Ya. Kemudian untuk yang kita diskusikan sekarang yaitu dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa ini ya? Padahal penghargaan itu kita rasa itu adalah tindakan yang sangat baik, ya, tidak menghukum. Justru menurut kita itu penghargaan tidak menghukum, ya, Ibu-ibu ya. Jadi tidak menghukum dan nantinya bisa memotivasi anak-anak didik kita menjadi lebih baik. Tapi kok di sini ada pertanyaan dihukum oleh penghargaan. Ada yang bisa berpendapat pernyataan ini? Bisa open mic atau mungkin ditulis di kolom chat. Mungkin Oh itu ya. Ibu. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Mungkin dengan mungkin dengan sering memberi penghargaan itu mungkin berpengaruh terhadap mental anak. Jadi dia itu selalu mengharap adanya penghargaan. Mungkin seperti itu. Jadi untuk kedepannya itu mempengaruhi mental anak kalau sering diberi penghargaan. Mungkin itu masuk dari dihukum oleh penghargaan. Itu menurut saya. Iya, terima kasih Pak Rauf. Ya, jadi bisa diterima pendapatnya atau betul sekali bisa mempengaruhi mental anak. Ya, jadi apabila tidak diberi penghargaan, maka mentalnya down. Ini akan sangat-sangat menghukum dari psikisnya. Jadi malah berbahaya ya, Ibu Bapak.
Nah, jadi kalau bisa berarti kita setelah mengetahui konsep disiplin ini maka mendisiplinkan anak jangan memakai penghargaan, tapi memakai tadi teori motivasi perilaku yang ketiga. Ya, kita lihat di sini ya. Alfikon ya ini mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Cohen, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Selanjutnya juga Cohen mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nih, jadi menurut Cohen bahwa penghargaan menghukum yaitu penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem perankingan, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kemudian yang ketiga karena orang yang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Kemudian yang keempat, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidaknya mendapatkannya, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi betul sekali tadi pendapat dari Pak Rauf ya, bahwa penghargaan itu justru menghukum, ya dihukum oleh penghargaan. Jadi kalau bisa setelah mengetahui ini, kita dalam membentuk disiplin pada anak atau membentuk budaya positif di kelas kita tidak usah menggunakan penghargaan, Bapak Ibu. Kemudian konsep berikutnya masih konsep disiplin, tapi di sini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses, ya. Untuk konsep disiplin dengan identitas sukses ada dua, ada konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi ciri-cirinya di sini penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian murid bertanggung jawab. Kalau restitusi, ini murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol atau dirinya yang memegang kontrol, sehingga murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, dari teori disiplin dengan identitas sukses antara konsekuensi dan restitusi yang lebih untuk membentuk budaya positif itu jelas pada yang restitusi. Nah, apa itu restitusi? Nah, nih, konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata-kata restitusi, ya. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, restitusi suatu tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi, restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Nah, di sini tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, jadi tadi hukuman adalah konsep disiplin yang identitas gagal, sementara yang identitas sukses adalah konsekuensi dan restitusi. Tapi yang akan menjadikan pembentukan budaya yang positif yang nantinya berlaku dalam jangka yang cukup panjang dan berkelanjutan itu adalah yang restitusi. Nah, di sini perbedaannya pada kasus siswa terlambat masuk kelas. Nah, pada konsep disiplin yaitu hukuman, di sini guru akan menghukum murid dengan tidak boleh masuk kelas selama 1 jam pelajaran. Ya, guru marah dan murid menjadi takut. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi murid, membersihkan halaman kelas, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Kemudian kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu murid menyelesaikan permasalahan. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian untuk konsep yang kelima, posisi kontrol guru. Ya. Jadi sebagai pendidik, sebagai guru, pemimpin pembelajaran, di sini kita memiliki 5 posisi kontrol terhadap anak didik kita. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang yang kelima sebagai manajer. Ya. Posisi kontrol guru. Tadi ada 5 ya. Bapak Ibu, kita lihat pada kasus siswa bermain HP pada saat KBM. Pada posisi kontrol guru, mungkin kalimat yang kita sebagai penghukum, mungkin kalimat yang akan muncul dari kita, yaitu serahkan HP kamu dan silahkan berdiri di pojok depan kelas. Itu sebagai penghukum. Kemudian kalau posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah, mungkin kata-kata yang diucapkan oleh guru yaitu berapa kali ibu harus memberitahu kamu, Bu guru kecewa sama kamu. Ini akhirnya dari kata-kata itu membuat rasa bersalah yang mendalam pada siswa. Kemudian sebagai teman, mungkin kalimat yang akan diucapkan oleh seorang guru dengan kasus tadi, siswa bermain HP, ayolah buat ibu senang. Kali ini ibu maafkan, tapi jangan diulangi lagi ya. Itu posisi teman. Kemudian jika berada pada posisi pemantau. Kalau pemantau ini menghubungkan dengan peraturan yang ada di kelas atau di sekolah. Jadi maka mereka akan mengatakan kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, kemudian untuk posisi kontrol yang kelima yaitu manajer. Maka kalimat yang akan diucapkan adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, dari 5 posisi kontrol yang tadi, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan manajer. Menurut Ibu dan Bapak, mana posisi kontrol guru yang bisa membentuk budaya positif di sekolah? Mohon minta pendapatnya Bapak Ibu guru yang bisa open mic atau bisa tulis di kolom chat. Jadi dari 5 posisi kontrol, nah ini belum ada yang menuliskan di kolom chat ya untuk berkaitan dengan posisi kontrol guru. Mana yang paling ya
atau mana yang paling baik dilakukan oleh kita sebagai seorang guru? Posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer, Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau berpendapat? Bisa tulis di kolom chat atau bisa open mic. Ya Bu, saya sedikit memberi Terima kasih Bu Dewi, monggo. Menurut saya yang manajer ya, karena membuat anak jadi tahu akan mengucapkan apa yang dia rasa kesalahannya, kemudian dia akan tahu cara memperbaiki kesalahannya. Jadi dia berikutnya untuk tidak mengulangi, itu menurut saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi pendapatnya. Mungkin satu lagi ada yang mau menambahkan berpendapat tentang posisi kontrol guru. Ini sangat penting ya Bapak Ibu guru, karena kita sebagai guru pendidik ya, kita harus tahu memposisikan diri kita, posisi kontrol yang mana yang harus kita lakukan pada anak-anak didik kita supaya budaya positif di sekolah itu bisa tercipta, terbentuk. Mungkin bisa open mic atau bisa menuliskan di kolom chat. Mungkin Bu Anita mau berpendapat posisi kontrol guru. Ya. Jadi kita sependapat ya Bapak Ibu ya dengan tadi Bu Dewi bahwa posisi kontrol guru yang paling baik kita terapkan adalah posisi manajer. Karena dengan posisi manajer ya membuat siswa kita itu tahu. Jadi kalau melakukan kesalahan itu mereka tahu kesalahannya. Kemudian mereka juga tahu bagaimana mereka memperbaiki kesalahannya. Ya. Kemudian untuk berikutnya, ya, konsep berikutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, mari kita berdiskusi. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu guru sudah menerapkan ini, ya, sudah melakukan di awal tahun ajaran membuat keyakinan kelas. Nah, mengapa kok tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mari kita diskusikan Bapak Ibu, kenapa kok harus keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan? Ini, kenapa kok keyakinan kelas itu yang dapat membentuk budaya positif yang bisa berjangka panjang dan bisa berkelanjutan? Mungkin ada yang bisa atau ada yang mau berpendapat, bisa open mic atau chat di kolom chatting, menuliskan di kolom chat. Saya share screen lagi ya. Ya, yang kita diskusikan. Ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Ya, kenapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Ternyata seperti ini, Bapak Ibu guru. Ya,
Kenapa kok ini? Nah, keyakinan kelas. Mengapa ini sebagai contoh? Mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat ini pada masa pandemi kemarin ya. Mungkin jawaban kita, jawaban Anda kalau ada seperti itu, kenapa harus pakai, mengapa ada protokol kesehatan, penggunaan masker dan mencuci tangan? Ini jawabannya untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Apa sih keyakinan itu? Ternyata keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi itu makanya kenapa bukan peraturan tapi keyakinan. Ternyata itu. Kemudian untuk konsep yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Ini tadi bahwa restitusi ya, bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan ya. Konsep yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Tadi bahwa restitusi itu ya suatu tawaran atau bukan paksaan ya. Segitiga restitusi ini adalah merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, ini kita dalam misalnya ada murid-murid kita yang melakukan kesalahan-kesalahan ketika pembelajaran maupun ada di lingkungan sekolah, kita bisa menyelesaikannya dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu ya. Yaitu tahapan segitiga restitusi di ini yang bawah ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua di yang ini miring di kiri adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini segitiga restitusi ya, menstabilkan identitas misalnya dengan memberikan ketika kita menemukan anak yang bersalah ya, menstabilkan identitas dengan seperti ini Bapak Ibu. Semua orang pasti salah ya. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi semua orang juga mau memperbaiki kesalahannya. Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita bisa menanyakan. Nah, alasan mereka melakukan kesalahan. Ya, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kita menanyakan keyakinan kelas maksudnya ya. Apa sih keyakinan kelas kita? Nah, setelah mereka tahu, oh keyakinan kelas saya ini Bu, ya misalnya saling menghargai, maka kita arahkan ya, anak-anak itu akan menjadi orang, nah akan ingin menjadi orang yang seperti apa? Oh saya ingin menjadi orang yang menghargai orang lain. Nah kita bisa mengarahkan bagaimana mereka menjadi orang-orang yang bisa menghargai orang lain. Jadi segitiga restitusi ini paling efektif dalam penyelesaian masalah sehingga anak-anak itu akan ini ya lebih berbudaya positif. Seperti ini yang contoh. Ya ini berupa video tapi saya iya. Jadi saya sudah melakukan untuk segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu ya.
itu materi yang sudah saya sampaikan untuk kegiatan hari ini, yaitu diseminasi tentang penerapan pemahaman budaya positif, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, ya, dengan mengetahui tentang budaya positif, ya. Tadi ada bahwa penghargaan itu menghukum bagi Bapak Ibu guru yang masih sering menggunakan penghargaan untuk membuat murid disiplin. Itu perlahan-lahan kita tidak lakukan. Kemudian posisi kontrol kita tadi, ya Bapak Ibu, sebagai Bapak Ibu guru yang memegang kontrol di kelas, maka bisa memposisikan posisi kontrol, yaitu posisi kontrol manajer, ya. Kemudian untuk tadi teori motivasi perilaku juga, ya, itu bahwa memotivasi supaya terbentuk motivasi intrinsik dari siswa sehingga akan terbentuk budaya positif yang jangka waktu panjang dan berkelanjutan, nanti bisa dibawa sampai mereka hidup di masyarakat. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Mungkin bisa menulis di kolom chat bagaimana perasaan Bapak Ibu guru, ya, untuk mengikuti kegiatan ini, ya. Terima kasih partisipasinya. Saya akhiri untuk presentasi atau kegiatan diseminasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru semua. Sami-sami. Bapak Ibu guru bisa keluar, monggo.